Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan Blood Hunt. Ini adalah bagian yang kelima. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai keempatnya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Blood Hunt isu 4 di kuil kuno Atlantis, Vernae sedang bercerita kepada T'Challa. Vernae bilang dulu dirinya di Atlantis menyalin Darkhold ke kertas untuk pertama kalinya. Itu merupakan bagian dari proses demi mencapai cita-citanya. Kini Vernae akan menyelesaikan proses tersebut karena telah mendapatkan segala unsur yang dia butuhkan, yaitu Darkhold dalam diri Wanda, darah dewa dari tubuh Thor, serta Temple of the First Blasphemy. T'Challa mengaku tidak memahami apa maksudnya. Sambil menerima darah Thor dari Bloodstorm 1, Vernae pun memberikan penjelasan. Dulu di Atlantis, Vernae merupakan penyihir yang memiliki ambisi sangat besar. Dia tanpa ragu mengorbankan orang lain demi mencapai apa yang dia inginkan. Misalnya dia melaksanakan ritual yang memanfaatkan darah dari banyak mayat. Melalui ritual ini, Vernae mengalami perubahan menjadi vampir pertama. Perubahan ini hanyalah bagian awal dari rencana Vernae. Meskipun begitu, rencananya kemudian mengalami gangguan. Atlantis tenggelam, sedangkan Vernae dibunuh dan menjadi hantu. Sampai akhirnya dia menemukan tubuh yang cocok untuk dirasuki, yaitu Blade, sang setengah manusia setengah vampir. Kini sambil meminum darah Thor, Vernae membeberkan bahwa dia akan melanjutkan proses perubahannya. Dia akan menjadi akhir segalanya. Vernae lalu melayang sambil menyatukan diri dengan energi Dark Force. Rupanya inilah bagian selanjutnya dalam rencananya, yaitu mendapatkan kekuatan keseluruhan dimensi Dark Force. Dengan kekuatan tersebut, dia berniat membuat segalanya menjadi gelap dan mati. Dia akan menjadi vampir paling kuat yang mengkonsumsi segala cahaya, kehangatan, planet, dan bintang. Dia akan menjadi kegelapan yang melahap semesta. Vernae menyebut dirinya sebagai Unliving Dark Force. Di tengah pengumuman menyeramkan ini, ada sesuatu yang muncul di langit, yaitu bulan yang bersinar. Kemunculan bulan ini membuat Vernae tercengang karena ada penghalang Dark Force. Seharusnya bulan tidak bisa terlihat dari bumi. Selain bulan, di berbagai lokasi muncul pula portal bercahaya. Dari segala portal ini berdatangan pasukan avatar Khonshu yang langsung saja menyerang para vampir. Seperti sudah disebutkan pada video sebelumnya, di kota New York mereka dipimpin oleh Moon Knight alias Mark Spector. Semua ini memicu kekesalan Vernae. Walaupun begitu, Vernae yakin keterlibatan para avatar Khonshu sudah terlambat dan tidak akan bisa menggagalkan rencananya. Ketika menganggap perhatian Vernae sedang teralihkan, T'Challa dengan cepat mencabut senjata tajam yang menancap pada kepala Thor, lalu berusaha menusuk Vernae. Sayang sekali Vernae bisa menyadari serangan ini. Dengan sigap dia memakai energi Dark Force untuk memegangi T'Challa. Vernae lalu mengaku heran bagaimana T'Challa bisa menentang kendalinya. T'Challa pun mengungkapkan bahwa kondisi vampirnya sedang dipulihkan oleh Heart Shape Herb, pemberian Dewi Wakanda. Vernae terkejut, tapi seperti sebelumnya dia menganggap pulihnya T'Challa tidak akan bisa mengganggu rencananya. Sedangkan T'Challa sendiri tidak merasa putus asa meskipun gagal menusuk Vernae. T'Challa mengaku ada tujuan lain dalam tindakannya. Di dekat mereka, Thor akhirnya terbangun karena senjata yang menancap pada kepalanya dilepaskan. Dia merasa sangat marah atas perlakuan Vernae dan Blood Coven padanya. Jadi dia akan memberikan pembalasan. Situasi semakin ramai dengan munculnya para anggota lain Avengers, yaitu Captain America, Iron Man, Captain Marvel, dan Vision. Meskipun pihak hero tampaknya mulai memperoleh keunggulan, Vernae tidak merasa gentar sama sekali. Dia yakin dirinya sudah menjadi amat sangat kuat dan sanggup mengalahkan mereka. Dia pun bersiap menjalani pertarungan. Dalam komik Wolverine Blood Hunt isu 1-4, di negara bagian California, Wolverine menghadapi banyak vampir. Wolverine tidak sendirian, melainkan dibantu seorang hero lainnya bernama Night Guard alias Lois. Dulunya, Lois merupakan bagian dari suatu kelompok pemburu vampir. Sayangnya, kelompok tersebut pada akhirnya dibantai oleh para vampir, sedangkan Lois sendiri diubah menjadi vampir. Dulu Wolverine membawa Lois ke tempat bernama Cephalid di dimensi lain.
lain. Di sana Louis belajar pada kelompok vampir yang telah mampu mengendalikan rasa haus mereka. Dengan demikian, sekarang Louis mampu menahan diri untuk tidak memangsa manusia. Dalam melawan vampir, Louis mengandalkan berbagai persenjataan, termasuk pedang dan panah ultraviolet, serta granat berisi air suci. Dalam komik Blood Hunters volume 1 isu 2 dan 3, Dagger bertemu Elsa Bloodstone. Di tengah pertemuan ini, mereka harus bertarung lagi, sebab mereka didatangi oleh 3 vampir, termasuk White Widow alias Yelena Belova. Elsa melawan Yelena, sedangkan Dagger melawan 2 vampir lainnya. Dalam aksi ini, Dagger meminta Elsa jangan melakukan pembunuhan karena Yelena bukanlah orang jahat. Pada akhirnya, Dagger sukses mengusir kedua lawannya. Di dekatnya, Elsa menancapkan 2 perak tajam pada tangan Yelena, sehingga Yelena tak bisa kemana-mana. Dagger lalu mengerahkan kekuatan cahayanya terhadap Yelena. Dia sedang berupaya menyembuhkan Yelena dari kondisi vampir. Ketika proses ini selesai, Yelena memang kembali menjadi manusia. Sayangnya, hal buruk lainnya justru terjadi, yaitu Dagger lah yang kini menjadi vampir. Akibat perubahan ini, Elsa hendak menembakkan perak tajam pada Dagger. Namun Elsa diganggu oleh Yelena. Karena dipulihkan oleh Dagger, Yelena tentu tidak mau Dagger mati. Tindakan Yelena membuat Elsa kesal. Jadi Elsa balas menyerangnya. Karena kedua tangannya sedang tertancap perak, Yelena jelas mengalami kesulitan. Bahkan Elsa mampu menusuk kakinya memakai pisau, lalu hendak menembaknya. Untungnya tangan Elsa mendadak terkena pisau cahaya yang dilemparkan oleh Dagger. Saat ini, Dagger sendiri telah kembali menjadi manusia. Rupanya dari tadi dia mengerahkan kekuatan cahaya pada tubuhnya sendiri. Dagger kemudian membebaskan Yelena serta menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka-luka Yelena. Karena bisa membalikkan kondisi vampir, Dagger terfikir untuk memanfaatkan kekuatannya demi menolong Cloak. Saat itu di langit terlihat ada banyak sekali vampir. Dagger dan Yelena ingin bersembunyi. Sebaliknya, Elsa justru menembakkan perak tajam pada rombongan vampir tersebut. Secara mengejutkan, perak tersebut justru ditangkap oleh salah satu vampir yang kemudian melesat turun dan mendarat di depan ketiga hero. Vampir tersebut membuat mereka bertiga bingung. Dia tampak baik-baik saja, padahal perak seharusnya menyakiti vampir. Kini sang vampir malah memarahi mereka karena penyamarannya nyaris terbongkar. Lalu dia menunjukkan hal mencengangkan lainnya, yaitu melepaskan wajah vampirnya yang ternyata adalah topeng. Rupanya dia sebenarnya bukanlah vampir, melainkan manusia yang sedang menyamar. Dia bernama Hallows Eve alias Janine Goldby. Dalam komik X-Men Bloodhunt Magic di Siberia, Magic mendengar rumor tentang sebuah desa di mana para vampir mengumpulkan orang-orang untuk dijadikan santapan. Namun Magic tidak tahu lokasinya, jadi dia menggunakan suatu siasat. Dia menyamar sebagai seorang manusia biasa yang lemah. Ketika ada vampir, Magic tidak menampilkan kekuatannya. Dengan demikian, dia pun ditangkap dan dibawa ke desa yang dia cari. Di desa tersebut ada banyak vampir yang dipimpin oleh seorang kesatria dari abad pertengahan bernama Ilya Muromets. Karena sasarannya sudah ditemukan, Magic akhirnya menunjukkan kehebatannya. Dia memunculkan Soul Sword, yaitu pedang saktinya yang membuat para vampir terbakar. Dengan memanfaatkan pedang ini, ditambah keahlian berpindah-pindah dengan cara menciptakan portal, Magic berhasil membantai para vampir. Dalam komik Avengers volume 9 isu 15, tim Avengers Steve Rogers bersama banyak warga telah ditarik ke dalam helicarrier yang dikendalikan oleh kelompok vampir Nazi yang dipimpin Baron Blood. Steve melemparkan tamengnya pada Baron Blood, namun Baron Blood mampu menahan tameng tersebut. Tak disangka oleh Baron Blood, tiba-tiba tangannya justru terbakar. Rupanya tameng Kapten Amerika memang telah diberi tambahan perak. Selanjutnya, Steve memancing Baron Blood agar para vampir Nazi menjadi tidak terorganisir tanpa komandonya. Steve juga memberi instruksi pada rekan-rekannya untuk mengeluarkan orang-orang melalui kapsul penyelamat. Rencana ini berjalan dengan cukup baik. Baron Blood mengejar Steve sehingga dijauhkan dari para bawahannya, sedangkan para hero Avengers lainnya menghadapi para vampir sekaligus memandu orang-orang. Dengan demikian, banyak warga bisa keluar dari helicarrier memakai kapsul penyelamat. Rencana Steve berikutnya
tujuannya adalah mengambil alih kendali atas helicarrier. Dia memang menyangka para vampir di situ jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga Avengers pasti bisa melumpuhkan mereka semua. Meskipun begitu, rencana ini mengalami gangguan. Steve menemukan banyak sekali peti mati yang belum dibuka. Rupanya Baron Blood memiliki banyak bawahan lainnya yang belum dikerahkan. Ini artinya jumlah vampir yang harus dihadapi Avengers lebih banyak dibandingkan dugaan Steve. Ditambah lagi, Steve mendapat kabar dari rekan-rekannya. Rupanya mereka menemukan ruangan berisi banyak sekali manusia yang sedang dikurung. Saking banyaknya para tahanan ini, sisa kapsul penyelamat tidak akan cukup untuk menampung mereka semua. Karena situasi ini, Steve memutuskan melemparkan granat pada kumpulan peti mati agar pasukan cadangan Baron Blood tidak bisa bangkit. Lalu Steve bergegas berlari pergi. Di ruang penahanan, para hero lainnya membebaskan orang-orang. Namun orang-orang ini merasa ketakutan. Jadi Kate Bishop menyemangati mereka. Dia mengatakan bahwa Avengers akan melindungi mereka. Avengers berisi para hero yang kuat, jadi tidak akan bisa dikalahkan oleh para vampir. Sementara itu, Baron Blood terus mengejar Steve, yang ternyata sekarang telah tiba di ruang kemudi. Rupanya Steve berusaha mengemudikan helicarrier. Dalam komik Amazing Spider-Man Bloodhunt isu 2 dan 3, Morbius sibuk melakukan penelitian di laboratorium dengan tujuan menciptakan obat yang bisa memulihkan vampir menjadi manusia. Pada akhirnya obat tersebut berhasil dibuat, namun sayangnya hanya ampuh pada vampir tertentu saja. Sedangkan bagi sebagian besar vampir lainnya termasuk Morbius sendiri, obat tersebut tidak ada pengaruhnya. Dalam komik Bloodhunt isu 5 di Impossible City, pertarungan sedang terjadi antara Avengers melawan Varney dan Blood Coven. Vision dengan cepat menembakkan energi pada Unusual. Berkat tindakan ini, kurungan Unusual yang menjerat Scarlet Witch menghilang, sehingga Scarlet Witch akhirnya terbebas. Dalam duel lainnya, T'Challa hendak menendang Bloodstorm 1. Sayang sekali, Bloodstorm 1 mampu memegangi kakinya. Untungnya ada pertolongan dari Sam Wilson yang menerjang Bloodstorm 1. Jadi T'Challa pun terlepas. T'Challa lalu berterima kasih pada Sam atas pertolongan ini, serta atas pidatonya sebelumnya. T'Challa memang ikut mendengar pidato tersebut. Sementara itu, Thor berhadapan dengan Varney. Thor mengaku ingat pernah menghadapi Varney lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kini Thor juga memanggil Mjolnir, tapi palu tersebut tidak langsung tiba. Varney pun mengingatkan bahwa palu tersebut masih ada di Impossible City di orbit bumi, jadi butuh waktu untuk tiba ke tangan Thor. Varney sendiri merasa sangat percaya diri akan bisa membunuh Thor. Mereka berdua kemudian saling menerjang. Tanpa memakai Mjolnir, Thor tetap mampu mengerahkan petir. Sedangkan Varney bersenjatakan 2 pedang dan energi Dark Force. Di dekat situ, Tony Stark menembakkan repulsor sambil meminta Scarlet Witch mengaktifkan Montesi Formula. Walaupun begitu, Scarlet Witch yang sedang menyerang Smoke Eater menolak permintaan tersebut. Dia tidak mau membuat vampir yang tidak jahat ikut mati. Dia menekankan bahwa dirinya tidak akan melakukan pemusnahan ras lagi. Dulu Scarlet Witch memang pernah membuat ras mutan nyaris punah dengan cara melenyapkan kekuatan sebagian besar mutan. Kalau kalian ingin tahu ceritanya, silahkan tonton video kami yang berjudul House of M. Saat itu, Scarlet Witch melihat Vision merasa kesakitan karena lengan kanannya dicabut oleh Bloodstorm 1, yang juga menegaskan bahwa Blood Coven lebih hebat dari Avengers. Dengan cemas, Scarlet Witch tentu bergegas menolong Vision. Dalam komik Dracula Bloodhunt isu 3, Brielle sedang berusaha melarikan diri dari ilusi buatan Varney. Pada saat yang sama, dia mendengar suara dari ibunya, Saffron Calder, yang berbicara padanya melalui telepon. Saffron mengatakan bahwa Brielle tidak harus menjadi hero seperti Avengers atau Blade. Brielle boleh terus berjuang di kota New York dan boleh pula berlari pulang ke rumah dan menemuinya. Saffron percaya keputusan apapun yang diambil Brielle pasti adalah yang terbaik. Saffron mengaku menyayanginya dan bangga padanya. Saffron hanya meminta Brielle bicara lagi dengannya. Berkat penolakan pada Varney serta suara dari sang ibu, Brielle akhirnya terbangun. Dia pun buru-buru berbicara dengan ibunya. Untungnya Saffron belum menutup telepon. Sambil menangis, Brielle hendak menjelaskan tentang Blade, tapi tak
tak sanggup melakukannya. Maka Saffron bilang hal tersebut bisa dibicarakan nanti. Sekarang Saffron menekankan bahwa keputusan apapun yang akan diambil Brielle, yang penting Brielle melakukannya karena memang merasa itu adalah keputusan yang benar. Seusai menutup telepon, Brielle berbicara dengan Dracula. Dia bilang sekarang segalanya terasa lebih mudah dibandingkan sebelumnya, sebab dia telah mengetahui bahwa ayahnya dikendalikan makhluk jahat. Selain itu, dia ingat ada ibunya yang selalu menyayanginya. Brielle lalu bangkit berdiri dan mengaku siap melaksanakan tugasnya. Dia siap menyelamatkan ayahnya dari Varnae. Dalam komik Bloodhunt isu 5 di Latveria, Clea menunjukkan kemarahannya pada Dr. Doom. Meskipun begitu, Doom menekankan hanya dirinya saja yang tahu cara melakukan ritual demi memulihkan langit. Untuk bisa melakukannya, Doom membutuhkan posisi Sorcerer Supreme. Sedangkan wujud astral Dr. Strange mengakui Doom memang hebat dalam menyusun siasat. Strange pun bertanya-tanya, apakah bencana vampir diatur oleh Doom agar bisa mendapat posisi Sorcerer Supreme? Doom sendiri tidak mau menjawabnya. Dia justru mengabarkan situasi terkini. Dia mengungkapkan bahwa Avengers sedang melawan Varnae dan Blood Coven, sedangkan Khonshu telah mengirimkan pasukan Avatar untuk menyerang para vampir di berbagai penjuru bumi. Walaupun begitu, Doom bilang semua ini tidaklah cukup. Ritual yang akan dilakukan Doom tetap dibutuhkan. Setelah mendengar semua ini, Strange memberikan satu syarat pada Doom, yaitu Doom harus terlebih dulu bersumpah. Setelah nantinya dunia diselamatkan, Doom harus mengembalikan posisi Sorcerer Supreme. Tanpa ragu, Doom menyetujui syarat tersebut. Dengan demikian, Strange bersiap melakukan keinginan Doom. Sebenarnya, Clea memprotes keputusan Strange, namun Strange menyadari tidak ada pilihan lainnya. Selain itu, Strange mengingatkan bahwa posisi Sorcerer Supreme memang harus digunakan untuk menyelamatkan dunia. Dari dalam dirinya, Strange mengeluarkan cahaya. Dia bilang itu adalah bagian dari jiwanya. Dulu Strange pernah meninggal, lalu bagian tersebut disatukan dalam diri Clea, sehingga Clea sempat menjadi Sorcerer Supreme. Kalau kalian ingin tahu ceritanya, silahkan tonton video-video dalam playlist Death of Doctor Strange. Kini tubuh Strange telah menjadi vampir, jadi hal serupa bisa dilakukan. Apabila Doom menyatukan bagian tersebut dengan dirinya, maka Doom akan menjadi Sorcerer Supreme. Tanpa menunggu lama, Doom melaksanakan perbuatan tersebut. Muncullah cahaya yang menyilaukan, lalu proses pemindahan pun tuntas. Doom sekarang telah menjadi Sorcerer Supreme yang baru. Dia juga mengenakan Cloak of Levitation dan Eye of Agamotto. Setelah itu, Doom berjalan dengan diikuti Strange dan Clea ke arah para murid Strange Academy yang telah duduk membentuk lingkaran. Doom juga bercerita mantra yang digunakan untuk membuat penghalang Dark Force amat tua, yaitu dari masa sebelum Atlantis tenggelam. Mantra tersebut sangat kuat dan dibuat oleh orang yang sama, yang menyalin Darkhold. Untungnya, lembaga arkeologi Latveria sejak dulu telah mengumpulkan banyak artefak Atlantis kuno dari berbagai penjuru dunia. Berdasarkan segala pengetahuan itu, Doom telah menyusun ritual untuk membalikkan mantra tersebut. Kini Doom dan para murid mengeluarkan energi mereka. Doom mengklaim dirinya mengatur berbagai macam energi tersebut dalam tindakan sihir yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bloodhunt akan kami lanjutkan dalam video bagian terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.